Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dicekal pergi ke luar negeri usai ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian 2 tahun silam. Hal ini disampaikan oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada saat ditemui usai sholat Jumat siang ini. Usai ditetapkan menjadi tersangka dari kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, pergerakan Firly Bahuri dibatasi selama 20 hari ke depan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan, surat permohonan pencekalan telah diajukan ke pihak Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini 24 November 2023. Penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan. Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menambahkan, mulai 27 November 2023 akan dilakukan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah dilakukan penyidikan sebelum Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tidak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, William Manda melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan seorang pria berinisial R berusia 21 tahun usai menganiaya mantan kekasihnya, seorang perempuan berinisial AR, warga Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Pengungkapan kasus penganiayaan ini disampaikan Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, didampingi pejabat utama Polres Jepara ketika menggelar konferensi pers di Mapolres Jepara pada Jumat 24 November. Kapolres Jepara menjelaskan proses penangkapan tersangka berinisial R yang sempat berusaha melarikan diri keluar Kabupaten Jepara menggunakan sepeda motor milik korban melibatkan personel Jatan Ras Polda Jawa Tengah. Tersangka akhirnya ditangkap di Kecamatan Blimbing Rejo, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu 22 November lalu. Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira pukul 18 itu, korban ini ditelepon oleh tersangka ya untuk mengajak ketemuan di sebuah warung bakso dengan tujuan ingin minta diantarkan ke rumah temannya. Nah, kemudian sekitar pukul 18.30 antara korban dengan pelaku ini ketemu di warung bakso tersebut di Desa Bondo. Kemudian pelaku minta tolong diantar ke rumah temannya, tapi akhirnya hanya berkeliling-keliling saja. Nah, berkeliling-keliling saja sampai akhirnya sampai di wilayah hutan jati Desa Bondo. Di situ pelaku yang tadinya dia di depan mengendarai motor itu minta tukeran dengan korban, sehingga korban gantian di depan yang mengendarai motor dan pelaku berada di belakang. Nah, sampai di TKP di hutan jati ini pelaku kemudian menusuk ya dengan obeng dan gunting yang memang sudah dia bawa itu ke arah leher, kemudian kepala korban. Kemudian juga selain ditusuk juga dipukul berulang kali dengan tangan ya diantaranya ke arah kepala, mata, telinga ya sehingga korban menderita luka yang cukup parah. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 1 unit sepeda motor milik korban, pakaian korban, pisau dan obeng serta kerugian materi yang dialami korban mencapai 24 juta rupiah. Menurut Kapolres Jepara, motif pelaku dalam melakukan tindak kejahatan ini murni karena keinginan untuk mencuri dan menguasai sepeda motor milik korban.
Tersangka kini dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana atas perbuatannya mencuri dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.